Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Majelis GKJ Bambu Kuning telah menerima pernyataan pertunangan Saudara Aditya Ari Septianto, warga GKJ Bekasi, putra keluarga Bapak Sri Mulyoko, dengan Saudari Girly Marcelina Listiono, warga GKJ Bambu Kuning kelompok Titian, putri keluarga Bapak Rudi Listiono. Pertunangan telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Januari 2021. Mohon dukungan doa dari segenap warga GKJ Bambu Kuning. Pergantian anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok tahun 2021. Sebagaimana telah ditetapkan dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap GKJ Bambu Kuning ke-78, bahwa pada tahun 2021 akan dilaksanakan pergantian dan penambahan anggota majelis, personalia komisi, dan pengurus kelompok. Yang pertama, pergantian anggota majelis. Terdapat 6 orang majelis yang akan berakhir masa pelayanannya pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut. Rencana pemilihan anggota majelis tahun 2021 akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021. Yang kedua, pergantian personalia komisi dan pengurus kelompok. Rencana pengangkatan personalia komisi dan pengurus kelompok akan dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon partisipasi dari seluruh warga jemaat untuk mempersiapkan diri apabila dikunjungi oleh majelis pekerja harian atau majelis kelompok guna diminta kesediaannya untuk ambil bagian dalam pelayanan di kemajelisan, personalia komisi, atau pengurus kelompok. Pada ibadah Minggu tanggal 7 Februari 2021, Majelis GKJ Bambu Kuning akan menyelenggarakan perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Perjamuan kudus diselenggarakan di keluarga masing-masing dengan mengikuti tata cara perjamuan kudus melalui ibadah Minggu yang disiarkan melalui YouTube GKJ Bambu Kuning. Persiapan perjamuan kudus akan diselenggarakan pada ibadah hari ini, Minggu 31 Januari 2021 di keluarga masing-masing. Persiapan perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Kuku Purwidianto. Informasi berikutnya, Katekisasi Reguler 2021. Diinformasikan kepada orang tua yang putra-putrinya belum menerima pengakuan percaya atau CD dan baptis dewasa, namun telah berusia 16 tahun ke atas atau kelas 1 SMA atau SMK ke atas, dipersilahkan mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti katekisasi reguler tahun 2021. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Yosi. Kelas katekisasi reguler akan mulai diselenggarakan pada hari Selasa 2 Maret 2021. Informasi berikutnya, sebagai bentuk dukungan doa bagi warga jemaat yang ingin didukung dalam doa, dapat menghubungi Komisi Doa melalui Ibu Sri Sumarni. Terima kasih dan Tuhan memberkati.
Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Hari gini masih pakai masker. Copotlah masker lo. Maaf ya kak, mejanya hanya untuk 2 orang. Ya elah mas, ribet banget sih. Kita berempat ini kan temenan. Ngapain juga harus jauh-jauhan, iya kan? Alah, santai sih mas. Iya mas. Apa tuh? Nih, cobain deh. Coba gue mau cobain punya lo. Alpukat, enak banget, manis. Kalau mau cobain gak apa enak loh. Apa? Kopi. Gede ya? Iya, enak sumpah. Enak ya. Parah. Baik, gue duluan ya. Coba kalau ada apa kabarin aku ya. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye, aku duluan ya. Dadah. Halo Nek, aku pulang. Ini gimana? Ini siap ya? Salah ya. Halo Aiman, Halo? si Fadil tuh kena COVID. Serius? Gimana dong? Kita tuh dari kemarin main sama dia. Demikian informasi Warta Gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Semoga hari ini kita dianugerahi kesehatan dan kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita mempersiapkan diri memasuki ibadah Minggu Umum tanggal 31 Januari 2021 bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Kukuh Purwidianto SSI dengan tema Dialah Sang Firman yang hidup dan penuh kuasa. Saya mempersilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah.
Mazmur 100. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah Dia kita. Umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi senggenggam mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya mekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi derita-Mu, dan melalui salib-Mu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti senggenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Di dalam kuasa Roh-Nya, Ia menolong kita menjalani kehidupan dengan kasih dan kuasa-Nya. Bersama Dia, kita akan berjalan di dalam kebenaran. Sang firman itu senantiasa memberi pertolongan kepada kita ketika kita berada di dalam kegelapan dan ketersesatan. Karena Ia adalah pelita, Ia adalah terang kehidupan. Yesus adalah firman yang hidup. Dengan kasih-Nya menghidupi kita, umat yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Carilah Dia, raihlah tangan dan terang-Nya, agar hidup kita senantiasa memperoleh anugerah dan pengampunan dari-Nya. Kasih
Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari bersama-sama kita berdoa. Lingkupilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami mampu menjadi pendengar-pendengar firman, sekaligus melakukannya di tengah kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu menjadi pegangan sekaligus terang dalam laku perjalanan hidup kami. Berkati hamba-Mu, biarlah Engkau menolong, memberkati, dan firman-Mu dapat disampaikan dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam Kristus Tuhan, Sang Firman yang hidup dan penuh kuasa, kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Injil Markus pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan 28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang tidak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan terus berupaya melakukan kebenaran firman Tuhan, menghidupinya dari hari ke hari. Haleluya.
kuasa, Kau Allahku. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, Shalom. Di zaman Yesus hidup dan berkarya, dan juga zaman-zaman sebelumnya, ilmu retorika atau disebut juga ilmu berbicara atau berpidato, atau yang sekarang mungkin disebut public speaking, dianggap sebagai ilmu yang paling awal sekaligus paling tinggi tingkatannya dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Mereka yang pandai berretorika, berorasi, berpidato, mereka yang pandai berbicara di depan publik, biasanya akan mendapatkan tempat terhormat di tengah masyarakat. Bahkan dalam catatan sejarah Yunani kuno, sekolah-sekolah formal dan dianggap populer di masa itu dimulai dari bidang ilmu retorika, ilmu berbicara, ilmu berargumentasi, ilmu berpidato. Catatan sejarah mencatat sudah ada sekitar abad ke-5 sebelum Masehi sekolah-sekolah formal dalam kajian ilmu retorika. Nah, saudara-saudara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merupakan salah dua dari kelompok orang yang pandai berretorika pada zamannya dalam konteks keagamaan Yahudi kala itu. Mereka memiliki kemampuan berbicara tentang sejarah dan seluk-beluk Taurat. Bahkan mereka dikenal fasih, hafal, khatam setiap detil hukum, aturan, dan tata cara keagamaan Yahudi. Setiap hari mereka mempergunakan keahlian itu untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Salah dua dari sekian banyak orang yang pandai berretorika, berpidato, mengajar adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Namun persoalannya menjadi menarik ketika Yesus muncul, datang di salah satu rumah ibadat di Kapernaum, dan ia mulai mengajar di sana. Yang terjadi adalah banyak orang merasa takjub mendengar pengajaran Yesus. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa yang tadinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi pusat? Mereka dianggap sebagai orang-orang yang pandai dan hebat dalam mengajar. Tetapi ketika Yesus datang, fokus orang-orang kepada Yesus. Yesus dianggap lebih baik, lebih mampu untuk mengajar. Injil Markus menyebut dengan jelas di sana, sebab ia mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saya coba mencari apa sih yang dimaksud dengan kata kuasa di sini. Dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, kata kuasa di sini memiliki padanan kata, dipakai kata otoritas dan juga kata wibawa. Dalam konteks ayat ini, otoritas yang dimaksud berkaitan dengan otoritas atau kekuasaan Yesus atau wibawa Yesus terhadap roh-roh jahat. Artinya ia mampu mengusir roh-roh jahat dari tubuh seseorang. Itu yang terjadi di dalam peristiwa di salah satu rumah ibadat di Kapernaum kala itu. Yesus berkuasa, memiliki otoritas penuh terhadap roh-roh jahat.
Dan kemudian orang melihat ajaran Yesus luar biasa hebat. Kita bisa menemukan di ayat 25 dan 26. Di mana Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu, Ia mengatakan, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan kemudian roh jahat itu dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca pasal-pasal selanjutnya, kita juga akan menjumpai banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, yang hampir-hampir mirip. Yesus mengajar dan juga ia melakukan mukjizat. Tidak hanya mengusir roh jahat dari tubuh seseorang, tetapi di sana juga dikatakan ia menyembuhkan banyak orang. Artinya ia punya kuasa untuk menyembuhkan. Di sana juga dikatakan di ayat-ayat selanjutnya Yesus mengajar dan kemudian setelah mengajar ia memberi makan 5.000 orang dengan cara mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang berlimpah-limpah, cukup bahkan lebih. Sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, dan pengajarannya adalah pengajaran yang memiliki otoritas melakukan mukjizat. Ini menarik, ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu yang mungkin ketika kita melihatnya kita akan merasa wow, luar biasa, menakjubkan apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, saudara-saudara, selain yang hebat-hebat itu, sebenarnya ada juga yang tidak kalah hebat. Bahkan saya sebut ini lebih hebat dari peristiwa mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus. Sesuatu yang ditunjukkan Yesus melalui pengajarannya. Namun kadangkala bagian ini kita anggap biasa saja, bahkan seringkali kita lupakan. Apa itu? Saya beri contoh. Suatu ketika Yesus mengajar dengan tema mengampuni. Yesus mengajar tentang berapa banyak sih kita diajar atau diminta untuk mengampuni sesama. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Yang menarik adalah Yesus tidak hanya sampai di titik memberikan pengajaran, tetapi di ayat yang lain, di peristiwa yang lain, Yesus mempraktekkan itu dan benar dia memberikan pengampunan kepada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ketika orang banyak ingin melempari perempuan itu dengan batu, Yesus memberi pengampunan dan dia mengampuni perempuan yang berdosa itu. Ketika Yesus juga berulang kali mengajar tentang cinta kasih kepada semua orang, dan menariknya dia hidupi ajarannya itu, dia menyambut hangat dan ramah anak-anak kecil ketika murid-muridnya hendak mengusir anak-anak kecil dari hadapan Yesus. Ketika Yesus mengajar tentang panggilan melayani, dan menariknya dia juga bisa mewujudkan itu. Di peristiwa terakhir, malam terakhir sebelum Tuhan Yesus disalibkan, justru dia membasuh kaki murid-muridnya, dan itu menunjukkan betapa rendah hatinya Yesus mau melayani para murid. Dia mengajarkan dan dia menghidupi apa yang diajarkannya. Saudara-saudara, ini yang saya katakan lebih hebat dari peristiwa mukjizat, penyembuhan, atau peristiwa-peristiwa yang lainnya. Satu hal, ketika Yesus mengajar, Yesus memiliki otoritas penuh atas pengajarannya. Yesus tidak sekedar mengajar, tidak sekedar berkata-kata, tidak sekedar berorasi, tetapi ia sadar utuh, sadar penuh, dan bertanggung jawab atas pengajarannya. Ini yang seringkali kita lupakan. Nah, saya ingat ada seorang pendeta yang pernah berkhotbah dan dalam khotbahnya dia mengatakan, saya ingat betul kata-kata ini. Yang menjadi kunci kekuatan pengajaran Yesus adalah Yesus mengajarkan apa yang dihidupinya dan menghidupi apa yang diajarkannya. Dengan kalimat lain yang lebih sederhana, Yesus melakukan apa yang dikatakannya dan dia mengatakan apa yang
lakukannya. Dan ini yang menjadi kunci kekuatan pengajaran Yesus. Sehingga pengajarannya ini penuh dengan kuasa, penuh dengan wibawa. Apa yang diajarkannya, itulah yang dihidupinya. Dan apa yang dihidupinya kemudian keluar dan itu diajarkannya. Saudara-saudara, menjadi refleksi bagi kita murid-murid Yesus di masa sekarang ini. Sudahkah seluruh gerak langkah hidup kita mencerminkan nilai-nilai yang dihidupi Kristus? Sehingga sesama kita dapat melihat bahkan meneladani nilai-nilai hidup Yesus melalui hidup kita. Ataukah justru kita masih sering menjadi batu sandungan, bahkan batu penghalang bagi sesama yang sesungguhnya mau mengenal Yesus lebih dekat. Tidak hanya menjadi batu sandungan, tetapi justru menjadi batu penghalang yang besar. Ketika ada saudara-saudara kita yang ingin sesungguhnya mengenal Yesus lebih dekat. Tugas kita tidak membuat orang takjub karena kita bisa seperti Yesus yang bisa melakukan peristiwa mujizat ajaib, mujizat yang luar biasa, menyembuhkan orang, bisa melakukan mujizat-mujizat hebat. Tidak itu. Cukuplah bagi kita untuk belajar menjadi seperti Yesus yang menghidupi apa yang Dia yakini dan meyakini apa yang Dia hidupi. Sudahkah kita menghidupi apa yang kita imani dan mengimani apa yang kita hidupi? Seorang bijak berkata, ada banyak ajaran-ajaran baik dan luhur di dunia ini. Tapi semuanya itu akan menjadi ajaran kosong dan tidak berguna apabila tidak dihidupi. Tidak ada manfaatnya kita berdebat sana-sini tentang ajaran mana yang paling benar dan paling hebat, ketika kita sendiri tidak menghidupi ajaran yang kita yakini. Percuma. Kita mencari ajaran mana yang benar, kita berdebat sana-sini, mengklaim sana-sini ajaranku yang paling hebat, agamaku yang paling benar. Tapi sesungguhnya kita tidak menghidupi apa yang kita yakini, apa yang saudara-saudara imani. Selamat menghidupi apa yang saudara imani. Kiranya Tuhan Yesus memampukan dan menolong kita semua. Amin. Satening bagi kita. Mari bersama kita menaikkan doa syafaat. Ajari kami ya Allah untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tidak hanya kami memahami, mengerti akan firman Tuhan, tetapi biarlah kami belajar dan terus belajar untuk menghidupi firman itu di tengah kehidupan kami masing-masing. Apa yang kami imani, itulah juga yang kami hidupi. Firman Tuhan menjadi terang di setiap langkah perjalanan kehidupan kami dalam rupa-rupa pergumulan kehidupan saat ini. Saat ini kami berdoa ya Allah, menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk warga jemaat, saudara kami yang sedang dalam pergumulan, sakit, penyakit, dalam keletihan dan kelemahan fisik mereka. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Rifai, Ibu Maya Hendrison, Bapak Hartono, Ibu Eni Suripto, Bapak Budi Hartoyo, Mbak Jati Utami, untuk Ibu Saniem, Ibu Mami Sumarni, untuk Ibu Rukinah, dan juga Bapak Tommy Patisina. Dalam segala gumul juang, rasa sakit yang mereka alami saat ini, hadirlah ya Allah. Curahkanlah berkat pemulihan dan kesembuhan untuk saudara-saudari kami. Kami juga berdoa saat ini untuk keluarga yang masih berduka, ditinggalkan orang terkasih. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Rusmadi beserta dengan
putra-putri dan cucu yang saat ini juga sedang berproses untuk berpulih. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan pendampingan serta pertolongan agar semuanya dapat berpulih seperti sedia kala. Berkati teman-teman, saudara sepersekutuan, tetangga sekitar, secara khusus kelompok Alinda yang turut serta berjuang untuk meringankan beban pergumulan keluarga ini. Engkau menolong, Engkau memberkati, dan terus memberikan penghiburan dan pendampingan. Kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga-keluarga di tengah pandemi yang belum berakhir saat ini. Dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan relasi suami dan istri, orang tua dan anak. Juga kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami dalam pergumulan studi mereka yang mereka harus melakukannya secara daring, secara online. Tentu memerlukan perjuangan yang lebih keras agar mereka dapat memahami, menuntut ilmu dengan tekun di tengah kondisi yang sulit saat ini. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang bergumul dalam pekerjaan, mereka yang mungkin saat ini sedang merintis usaha baru, atau mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan baru. Kiranya Tuhan memberkati. Tetap curahkanlah rezeki dari Tuhan agar kami dapat mencukupi kebutuhan hidup dengan baik dari hari ke hari. Kami berdoa saat ini untuk kehidupan bergereja, di mana kami saat ini mempersiapkan diri untuk memasuki masa raya Paskah di tahun ini. Dengan situasi dan kondisi yang belum banyak berubah dalam kesederhanaan, tapi kami mau menyiapkan masa raya Paskah ini dengan baik. Dan biarlah Engkau memberkati KPWG dan seluruh warga jemaat, secara khusus di komisi dan di kelompok-kelompok, dapat turut serta terlibat dan dapat merayakan, menghayati masa raya Paskah ini dengan baik. Ya Allah, kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami dalam program-program pemeliharaan iman jemaat melalui peribadahan yang masih dilakukan secara online, persekutuan-persekutuan doa, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Juga untuk upaya penanggulangan kepedulian kepada COVID-19 ini, kiranya Tuhan memberkati untuk tim media sedulur, untuk tim PEJ melalui lapak PEJ, juga Engkau memberkati komisi-komisi yang lainnya, pelayanan majelis gereja, biarlah semuanya dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa pula untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, upaya pemerintah di dalam menyelenggarakan program vaksinasi yang sudah dan terus dijalankan. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah dapat merata dan terus dapat dilakukan untuk seluruh warga masyarakat di Indonesia. Kami berdoa pula untuk para tenaga medis yang tetap bersemangat berjuang di garis terdepan, upaya menanggulangi COVID-19 ini. Berkati mereka, tetap berikan kesehatan, dan juga memberikan semangat bagi mereka untuk dapat terus melayani dengan sukacita. Kami berdoa untuk masyarakat secara luas, agar kami terus diberikan kesadaran, mau patuh, disiplin, tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Di tengah situasi kondisi saat ini, kami juga berdoa, ada beberapa wilayah daerah yang mengalami bencana, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bahkan juga beberapa daerah merasakan bencana gunung meletus. Ya Tuhan, kami berharap, kami memohon kepadamu,
Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Tuhan sendiri memberikan kami semangat untuk terus berjuang di tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Kuatkanlah saudara-saudari kami di daerah-daerah yang rawan akan bencana. Dan juga ajari kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan bijaksana. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kewaspadaan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur syafaat kami. Kami serahkan hanya dalam satu pribadi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti yang telah diberitakan dalam Warta Gereja, di ibadah Minggu saat ini,
Kita akan mempersiapkan diri menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus di ibadah Minggu 7 Februari 2021 di rumah masing-masing melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Baik secara serentak pada pukul 7 maupun di jam-jam yang telah disepakati di dalam keluarga. Saudara-saudara, perjamuan kudus adalah pelayanan khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk memelihara iman. Melalui perjamuan kudus kita diingatkan tentang peristiwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus sebagai dasar penyelamatan bagi manusia. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Perjamuan kudus menunjuk dan mengingatkan tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara-saudara, perjamuan kudus yang akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 7 Februari 2021 adalah perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19. Di dalam perjamuan kudus tersebut kita diperkenankan untuk menyiapkan alat-alat atau lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus secara mandiri. Utamanya adalah berupa makanan dan minuman sehari-hari yang mudah kita dapatkan. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 diharapkan tetap dapat menolong kita semua untuk meyakini karya pemeliharaan Allah di tengah situasi dan kondisi saat ini. Perjamuan kudus kontekstual di masa pandemi COVID-19 memegang teguh semangat merengkuh kehidupan, sekaligus menghayati karya Allah sebagai sang sumber berkat, sang sumber rezeki melalui makanan dan minuman sehari-hari. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami arahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam segala keberadaan kami, layakkanlah kami menyambut undangan Tuhan. Tuntunlah kami agar mau dan mampu menjaga kekudusan diri kami. Ajarilah kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, mau mengakui segala keberdosaan dan pelanggaran kami, mengimani dan mengamini bahwa Engkaulah sang sumber keselamatan. Umat dipersilahkan menaikkan doa komitmen secara pribadi.
Inilah komitmen kami ya Allah. Engkau mampu melihat dan memeriksa setiap hati kami. Layakkanlah kami menyambut perjamuan kudus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Dengan sikap tegak, sempurna, dengan penuh keyakinan, mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mengucap syukur di dalam kita menjalani hidup ini karena Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur melalui persembahan. Dasar Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 5 sebagai dasar untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebagai nyanyian dalam kita memberikan ucapan syukur dalam persembahan, mari kita pujikan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya persilahkan untuk berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa, dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami, dan bagian doksologi kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bertata di kerajaan surga, kami menghadap kehadirat-Mu kembali ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari yang sudah kami rasakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami menaikkan persembahan kami ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan ini agar menjadikan sarana kami untuk pekabaran Injil di dalam dunia ini, sehingga nama Tuhan dan firman Tuhan dapat diterima oleh semua orang di dalam dunia ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati agar mereka dalam mengelola persembahan ini hanyalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Sekiranya dalam kami mempersembahkan ini terselip dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon ampun. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan hanya dipanjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sesamamu hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan dan jadilah pelaku-pelaku firman. Ia sang firman yang hidup dan penuh kuasa akan menolong dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Dan kini terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pegang selalu saat dunia saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pelayan ibadah pada pagi hari ini. Semoga ini menjadikan berkat bagi kita semua di dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Juga menghimbau umat agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.